Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harninda Wulandari, NIM S1I1180019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian dari OSI layer beserta fungsi dari layar-layar tersebut. Open System Interconnect atau OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan dalam sebuah jaringan komputer sehingga seluruh alat dapat berkomunikasi. Application layer, lapisan ini berfungsi di lingkup di mana aplikasi jaringan komputer dengan layanan jaringan. Nah, protokol yang terdapat dalam lapisan ini yaitu HTTP dan FTP. Yang kedua adalah presentasi layer. Lapisan ini berfungsi mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang akan ditransmisikan melalui jaringan. Nah, protokol yang terdapat dalam layer ini adalah PAP dan SPDU. Nah, yang ketiga itu adalah session layer. Lapisan ini berfungsi mensinkronisasikan pertukaran data antar proses aplikasi dan mengkoordinasikan komunikasi antar aplikasi yang berbeda. Dan protokol yang terdapat dalam layar ini adalah ADSP dan NetBEUI. Yang keempat itu adalah transport layer. Nah, lapisan ini berfungsi memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga data dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang setelah diterima. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP. Yang keenam itu adalah network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alat-alat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet networking. Nah, protokol yang terdapat dalam layer ini yaitu IP atau Internet Protocol dan ARP. Nah, yang keenam adalah data link layer. Lapisan ini berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Protokol yang terdapat dalam layer ini adalah PPP dan SLIP. 7 itu adalah physical layer. Lapisan ini berfungsi mendefinisikan transmisi jaringan, metode pengisilan dan sinkronisasi bit, serta pengkabelan. Protokol yang terdapat dalam lapisan ini adalah NIC atau Network Interface Card dan radio. Ada router. Nah, router itu memiliki kemampuan untuk menyaring data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua adalah switch. Pada dasarnya, switch ini sama dengan hub. Bedanya switch telah pintar karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum diterima kepada tujuan. Yang ketiga adalah hub, merupakan alat penghubung antar komputer. 4 yaitu access point, berfungsi sebagai penghubung dua jenis jaringan yang berbeda. Ada NIC berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer. Yang keenam itu adalah repeater, kemudian yang berfungsi untuk memperkuat sinyal, dan ada bridge yang berfungsi untuk memperluas jaringan dan membuat segmen jaringan. IP address dapat berubah-ubah tergantung jaringan, sedangkan MAC address memiliki alamat fisik perangkat jaringan dan tetap dalam fisikal sebuah device. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.